Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dari bab 5, yakni bab 5, peran serta umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Yang kedua, ini temanya yang mau kita bahas, tantangan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara seperti yang dikehendaki Tuhan. Oke. Nah, kompetensi dasar yang mau kita capai itu yang pertama masih sama dengan sebelumnya, di bab ini masih sama, bab 5. Kompetensi dasar memahami makna keterlibatan aktif umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran juga sama. Yang pertama, peserta didik atau kita dibimbing untuk memahami dan menghayati tantangan-tantangan dan peluang-peluang untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, peserta didik atau kita menyadari bahwa di balik tantangan-tantangan yang ada peluang untuk membangun Indonesia atas dasar semangat kasih dan persaudaraan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, kita awali pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami hendak memulai pelajaran kami. Semoga pelajaran ini dapat kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami nantinya. Terangilah kiranya hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dan kami usahakan demi berjalannya pelajaran kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung kita mulai pembelajaran kita. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami suatu krisis yang secara fundamental dan menyeluruh krisisnya. Banyaknya masalah banyaknya masalah yang berupa ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu datang silih berganti atau bertubi-tubi. Nah, umat Katolik dan kita yang sekolah di sekolah Katolik, kita ini adalah bagian dari integral dari bangsa Indonesia, bagian integral atau bagian satu kesatuan dengan bangsa Indonesia. Dan tentunya kita ikut bertanggung jawab atas krisis yang sedang terjadi ini. Nah, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan kedua mengajarkan antara lain bahwa gereja yang bertumpu pada cinta kasih Sang Penebus menyumbangkan bantuannya supaya di dalam kawasan bangsa sendiri dan antara bangsa-bangsa makin meluaslah keadilan dan cinta dengan menyinari semua bidang cinta kasih. Itu maksudnya ya, meluaslah keadilan serta cinta kasih. Dengan mewartakan kebenaran Injil dan dengan menyinari semua bidang manusiawi melalui ajaran dan melalui kesaksian umat Kristen, gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warga negara. Ini dapat kita lihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes artikel 76. Bisa kita lihat, nanti kita cari apa isinya. Dan pasti ini juga isinya yang saya bacakan tadi. Lalu kemudian, tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Apa itu? Yang pertama, krisis etika politik. Apa itu? Etika politik di Indonesia masih carut-marut. Politik hanya dipahami secara pragmatis sebagai sarana untuk mencari kekuasaan dan kekayaan bagi pribadi-pribadi dan golongan tertentu. Politik yang berkembang saat ini, khususnya oleh partai politik, lebih bersifat transaksional, yaitu untuk membagi-bagi kekuasaan dan berujung pada praktik politik uang. Banyak kepala daerah dan bangsa
banyak kepala daerah, para pejabat negara dan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif dan juga yudislatif, itu misalnya polisi atau apa segala macam, para aparatur itu misalnya, kini berurusan dengan KPK misalnya karena terlibat kasus korupsi yang tentu saja merugikan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Itu bisa kita lihat di media-media yang ada. Lalu yang kedua, tantangan apa? Atau masalah apa itu? Yang kedua itu krisis ekonomi. Masyarakat Indonesia kini masih dilanda krisis ekonomi. Banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Orang miskin, bahkan para pedagang kecil atau menengah sekalipun, itu di Indonesia tidak akan pernah mampu bersaing dengan para pedagang besar atau orang-orang kaya. Ini krisis ini. Dan ini adalah masalah. Yang ketiga, merebaknya aliran fundamentalisme radikal. Nah, kini merebak berbagai aliran fundamentalisme radikal di Indonesia. Fundamentalisme itu pandangannya berpusat pada diri manusia, sehingga manusia menjadi tolak ukurnya. Karena itu, fundamentalisme prinsipnya menutup diri. Terhadap apa? Terhadap kebenaran dari paham yang ada di luar dirinya. Dan akhirnya, fundamentalisme dapat berakhir pada arogansi terhadap orang lain. Kekerasan demi mencapai tujuan sendiri itu pun harus dilakukan. Dan biasanya akan dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam berbagai kasus, penegak hukum, baik perdata maupun pidana, banyak terjadi ketidakadilan hukum hanya tajam untuk orang di bawah. Tetapi misalnya di berbagai media kita lihat tumpul untuk orang-orang yang tertentu. Misalnya. Lalu kemudian yang kelima, masalah atau tantangan yang berikut. Yang kelima, berbagai bencana dan kerusakan alam. Bencana alam dan kerusakan alam menjadi tantangan nyata di hadapan kita. Bencana alam biasanya itu disebabkan oleh kondisi alam itu sendiri, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun, bencana alam juga dapat disebabkan oleh perbuatan manusia seperti penggundulan, pembakaran hutan, pembuangan limbah sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi tantangannya, ada 5. Lalu kemudian kita masuk lagi ke pendalaman berikutnya, ajaran gereja tentang bagaimana peluang-peluang umat Katolik dalam pembangunan. Kita telah menemukan berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang tadi ada 5, krisis etika politik katanya, krisis ekonomi yang kedua, merebaknya aliran fundamentalisme radikal, lalu kemudian yang keempat, lemahnya penegakan hukum, lalu yang kelima, dan bencana alam serta kerusakan lingkungan. Itu tadi 5. Apanya itu tadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang merupakan tantangan itu, apa peluang? Pertanyaannya, apa peluang bagi kita umat Katolik, sebagai siswa di sekolah menengah atas untuk membangun bangsa sesuai kehendak Tuhan? Apa peluang kita untuk membangun bangsa sesuai kehendak Tuhan? Sebagaimana yang diajarkan oleh sekolah atau dalam pendidikan agama kita ini dan diajarkan oleh gereja dalam bidang berikut. Itu ada 4. Apa ya peluang kita? Peluang kan gitu. Tadi tantangan, sekarang peluangnya. Ada 5 peluangnya. Yang pertama, etika politik. Yang kedua, krisis ekonomi. Peluangnya kita lihat nanti hampir mirip dengan tantangan tadi. Tapi ini penjelasan atau peluang yang bisa kita lihat nanti. Yang ketiga, menanggulangi aliran fundamentalisme radikal. Yang keempat, masalah penegakan hukum. Lalu yang kelima, bencana alam dan kerusakan lingkungan. Namun, peluang ini akan kita perdalam lagi pada pelajaran selanjutnya.
Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat kita masukkan ke dalam pikiran kita, dan kiranya ini bisa menjadi pedoman untuk kita untuk berusaha dengan cara kita masing-masing membangun negara dan bangsa ini dengan baik. Untuk itu kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini sampai kami menyelesaikan pembelajaran kami hari ini, ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan dapat kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya dapat kami lakukan dalam tindakan kami sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mampu, untuk menjadi orang-orang yang mau membangun bangsa dan negara kami ini, dan kami juga sebagai warga gereja. Semoga kami juga senantiasa menjadi garam dan terang bagi siapa saja yang kami jumpai, secara khusus di tempat di mana kami tinggal saat ini. Bantu kami selalu ya Tuhan, dan kami sampaikan permohonan ini padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian.